Ada jalan disangka lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita masuk dalam edisi Jalan Lurus Menuju Maut. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-14 dari ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekaliannya terlebih dahulu Amsal pasal 14 dari ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, jadi ada orang menyangka jalan yang masih dia tempuh itu adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, tetapi ujungnya sudah menuju kepada maut, sudah menuju kepada kematian. Saudara, tidak selamanya jalan yang lurus itu adalah jalan menuju kepada hidup. Ya, tetapi perlu kita mengetahui jalan yang kita tempuh itu kemana arahnya. Jalan yang kita tempuh itu kemana tujuannya. Dikatakan di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-14 dalam ayatnya yang ke-10 bahwasanya jalan Tuhan itu disebutkan sebagai jalan lurus. Ya, sekali lagi, jalan Tuhan itu disebutkan sebagai jalan lurus. Saya kutip sejenak Hosea pasal yang ke-14 dari ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Dikatakan bahwasanya jalan Tuhan itu adalah jalan lurus. Ya, atau jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar itu berjalan menempuh. Jadi kalau tadi dikatakan dalam kitab Amsal bahwasanya ada jalan disangka lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut. Sedangkan kitab Hosea pasal 14 ini mengatakan jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan lurus, dan orang benar berjalan menempuh. Saudara, hal yang pertama yang perlu saya tekankan bahwasanya ada banyak orang yang merasa masih berjalan di jalan Tuhan. Atau dengan kata lain, banyak orang merasa masih berjalan di jalan yang lurus, yang tadi disebutkan jalan-jalannya Tuhan. Tetapi sesungguhnya tanpa dia sadari, dia sudah jauh menyimpang dari kebenaran itu atau dari jalan yang lurus itu. Saya kutip beberapa contoh. Contoh yang pertama itu adalah Simson. Simson masih merasa dia berada di dalam jalan yang benar, masih merasa dia masih ada dalam pengurapan Tuhan, dia masih merasa dia masih dipakai oleh Tuhan. Berkali-kali ketika Delilah berkata kepada Simson untuk menyampaikan ya, rahasia daripada kekuatannya, saudara yang terkasih, Simson berulang-ulang memberikan kepada Delilah jawaban. Yang pertama-tama dia berkata, kalau aku diikat dengan tali yang baru, ya, 7 tali yang baru yang belum pernah dipakai, maka aku akan kehilangan kekuatan. Akan tetapi ketika dia diikat dengan tali yang baru, lalu orang-orang Filistin menyergapnya, namun Simson bisa memutuskan. Kembali lagi Delilah merengek-rengek untuk meminta apa rahasia kekuatan daripada Simson. Lalu Simson berkata, kalau aku diikat dengan tali lungfit, ya, lalu Simson diikat dengan tali lungfit atau benang lungfit. Namun ketika orang-orang Filistin menyergapnya, Simson juga masih bisa memutuskannya. Tetapi yang ketiga kali, ketika Delilah juga masih merengek-rengek meminta kepada Simson apa yang menjadi rahasia kekuatannya, maka Simson memberitahukan, kalau rambut itu dicukur, maka hilanglah kekuatan. Saudara yang terkasih, tanpa disadari Simson bahwasanya dia sudah keluar dari jalan yang lurus, dari jalannya Tuhan, dari rencana Tuhan, dari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika rambutnya dicukur dan orang Filistin menyergapnya, Simson masih merasa kalau dia diurapi Tuhan, kalau dia masih kuat. Sehingga dia berkata seperti yang sudah-sudah, ya aku akan bebas kembali
Maka Simson berusaha meronta, melepaskan dirinya dari sergapan orang Filistin. Ternyata Simson sudah kehilangan kekuatan. Dikatakan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16, saya kutip dari ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi Simson masih merasa kuat, Simson masih merasa dia diurapi, Simson dia masih merasa dia ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi tanpa disadarinya, sesungguhnya bahwasanya Simson itu sudah ditinggalkan Tuhan. Tidak diketahuinya kalau Tuhan sudah meninggalkan. Dia masih merasa dia masih ada di jalan Tuhan. Dia masih merasa dia masih ada dalam pengurapan Tuhan. Dia masih merasa dia ada dalam penyertaan Tuhan. Tetapi ujungnya sudah menuju kepada maut. Akhirnya dia disergap, dia ditangkap, matanya dicongkel dan dia dirantai. Ini contoh yang pertama, orang-orang yang merasa dirinya masih berjalan di jalan yang lurus, di jalan Tuhan, dalam rencana Tuhan, padahal sesungguhnya dia sudah mengarah kepada maut ataupun kematian. Contoh yang kedua adalah Saul. Saul juga punya pengalaman yang sama, di mana Saul masih merasa dia dipakai oleh Tuhan. Karena pada waktu itu dia masih menjadi raja. Walaupun roh Tuhan sudah undur daripada Saul, tetapi Saul merasa dia masih seorang pemimpin, dia masih seorang raja, sehingga dia berusaha meminta penghormatan daripada Samuel. Dia menuntut Samuel memberikan penghormatan kepada dirinya karena dia seorang raja. Dia tidak menyadari kalau dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwasanya roh Tuhan itu sudah undur dari kehidupan Saul dan sekarang dia dirasuk oleh roh jahat. Saul juga masih merasa dia dipakai Tuhan, masih merasa dia pemimpin, masih merasa dia raja, masih merasa dia dipakai oleh Tuhan, masih merasa dia di jalan yang benar. Tetapi Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Contoh yang ketiga, dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua sampai kepada pasal yang ketiga, keluarga Imam Eli. Jika keluarga Imam Eli pada masa itu sebagai pemimpin, ya saudara, di tengah-tengah keimamatan pada bangsa Israel pada masa itu, Imam Eli dan juga anak-anaknya yang dursila, anak-anaknya yang sudah hidup di dalam dosa, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati juga korban kepada Tuhan, tidak lagi menghargai ibadah pelayanan, tidak lagi menghargai keimamatan yang Tuhan percayakan itu. Sehingga keluarga Imam Eli akhirnya dihukum oleh Tuhan. Walaupun sebelum dihukum, keluarga Imam Eli masih merasa seperti seorang imam-imam yang masih kudus, yang masih layak melayani, yang masih disertai Tuhan, yang masih dipakai oleh Tuhan. Karena pada waktu itu masih ada tabut perjanjian di Israel sebagai tanda kehadiran Tuhan. Namun akhirnya tabut perjanjian pun diserahkan Tuhan, dirampas oleh orang Filistin. Dan pada waktu itulah maka keluarga Imam Eli juga hancur, anak-anaknya mati, dan Imam Eli juga ikut mati. Ini orang-orang yang merasa bahwasanya mereka masih ada di jalan yang lurus, masih merasa ada di jalannya Tuhan, padahal mereka sudah menyimpang dari jalan yang lurus atau dari jalan Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih, hal yang kedua yang saya mau sampaikan bahwasanya arah jalan hidup kita itu harus betul-betul jelas. Ya, sekali lagi, arah hidup kita itu harus betul-betul jelas. Kita berjalan kemana? Kemana arahnya? Tidak semua jalan yang kita anggap itu lurus itu menuju kepada hidup. Tidak semua, saudara. Bahwasanya jalan yang kita lalui itu kita anggap itu benar, atau masih dalam penyertaan Tuhan, masih dalam perlindungan Tuhan. Tidak selamanya.
Karena itu kita perlu mengetahui, kita perlu mengoreksi, kita perlu menyelidik jalan yang kita tempuh itu jalan yang mana, kemana arahnya, kemana tujuannya. Ya, kalau kitab Yeremia, dalam Yeremia pasal yang ke-50 dikatakan di dalam ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang kelima, bahwasanya jalan Tuhan itu, jalan lurus itu adalah jalan yang menuju kepada Sion. Jadi arah yang kita jalani itu harus arahnya ke Sion. Makanya pastikan perjalanan saudara, arah perjalanan saudara, arah hidup saudara itu ke Sion. Saya kutip Yeremia pasal 50 dari ayat yang keempat dimulai sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Ayat 5. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian yang kekal, tidak dapat dilupakan. Jadi mereka berjalan, mereka menanyakan jalan ke Sion, dan kesanalah mereka terarah. Karena itu pastikan perjalanan saudara, hidup saudara itu arahnya ke Sion. Arahnya ke Sion. Jangan sampai kita merasa masih berada pada jalan yang benar. Jangan kita merasa masih kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, masih berjalan di jalannya Tuhan, tetapi ujungnya sudah menuju kepada maut. Oleh sebab itu pastikan jalan saudara itu arahnya ke Sion. Kalau kita bicara tentang Sion, Sion itu adalah tempat kediaman Tuhan. Sion itu adalah tempat kesenangan Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwasanya Tuhan sudah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kediamannya, tempat kehadirannya, tempatnya bertata, tempatnya bersekutu. Jadi Sion itu adalah tempat kehadiran Tuhan, tempat Allah berdiam, tempat Allah bersekutu. Dengan kata lain, Sion itu adalah tempat persekutuan Allah, persekutuan dengan Allah. Mazmur 132, saya kutip dari ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingini. Jadi Tuhan sudah memilih Sion menjadi tempat kediamannya, tempat perhentiannya, tempat persekutuan. Karena itu tadi dikatakan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-50, kesanalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan terarah. Kesanalah anak-anak Tuhan berjalan, dan Sionlah yang menjadi tujuannya. Ya, jadi perjalanan umat Tuhan, perjalanan hidup kita harus ke Sion, tempat Allah berdiam, tempat persekutuan dengan Allah. Dengan kata lain, saudara, perjalanan kita yang kita anggap masih lurus, yang kita anggap masih dalam penyertaan Tuhan, yang kita anggap masih di jalan Tuhan, tetapi kalau arahnya, tujuannya bukan suatu persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, kita sedang berada di jalan yang salah. Ya. Karena itu pastikan perjalanan saudara arahnya ke Sion. Sion itu tempat Tuhan hadir. Sion itu adalah tempat persekutuan. Itulah yang menjadi tujuan daripada umat Tuhan, perjalanan kita. Ya. Jadi persekutuan dengan Tuhan itulah yang menjadi tujuan perjalanan kita. Persekutuan dengan Tuhan itulah yang menjadi sasaran pengikutan kita. Supaya jangan sampai nanti ujungnya menuju kepada maut. Jangan kita menganggap bahwasanya kita masih berada dalam penyertaan Tuhan, di jalan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, padahal sudah menuju kepada maut. Kenapa? Karena tujuannya bukan itu. Kenapa? Karena tujuannya bukan persekutuan dengan Tuhan.
Tapi kalau Sion yang menjadi tujuan, kalau persekutuan itu yang menjadi tujuannya, bagaimana supaya kita memiliki persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, maka berkatnya luar biasa. Dikatakan kelanjutannya dalam ayatnya yang ke-15, masih Mazmur 132 tadi, ayat 15, ini berkat. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Berkat yang pertama, kalau perjalanan kita itu arahnya ke Sion, itulah persekutuan dengan Tuhan, maka berkat yang pertama, kebutuhan kita akan dibekali oleh Tuhan dalam kelimpahan. Ya, Tuhan akan membekali kebutuhan kita, umatnya, saudara, orang-orang percaya dalam kelimpahan. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, kalau arah kita itu ke Sion, tujuan perjalanan kita itu adalah Sion, maka berkatnya yang kedua dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 84. Mazmur 84, saya bacakan dulu dari ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman-Nya, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi tempat kediamannya adalah Sion. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lalu kita lanjutkan, kita lompat ayatnya yang ke-6, ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di sini. Inilah berkatnya yang kedua, bahwasanya kalau arahnya ke Sion, kalau tujuannya ke Sion, saudara, kalau arah tujuan perjalanan kita itu adalah persekutuan dengan Tuhan, maka dikatakan dalam ayat yang ke-8, makin lama makin kuat. Rohani kita kian lama kian bertambah kuat. Oleh sebab itu, pastikan perjalanan saudara, arah saudara tujuannya Sion ataupun persekutuan dengan Tuhan. Maka berkat yang pertama tadi, kebutuhan kita akan dibekali oleh Tuhan dalam kelimpahan. Berkatnya yang kedua, hari demi hari kita semakin bertambah-tambah kuat, rohani kita semakin kuat sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Saudara, kita tetap berada dalam kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati.